Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rika Susiani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya akan melaksanakan wawancara kepada dua orang pemimpin. Yang pertama Bapak Wakil Kepala Sekolah dan yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak, izinkan saya ingin mewawancari Bapak tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika Bapak mengalami dilema etika atau rujukan moral. Nah, Bapak kan sudah beberapa tahun menjadi wakil kepala sekolah. Tentunya Bapak sudah punya pengalaman-pengalaman yang banyak gitu dalam menghadapi berbagai macam kasus yang ada di sekolah ini. Kira-kira seperti apa itu? Baik, terima kasih. Setelahnya menjawab pertanyaan lebih kepala sekolah lah ya. Jadi karena tadi ya mungkin sedikit ada pengalaman tentang itu kita dalam hal mengambil keputusan itu tidaklah selalu 100% apa yang kita lakukan. Tentu ada kendala, kita pastilah ada kendala apa yang kita rencanakan itu lagi tidak 100% terpenuhi. Kendala itu tentu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari teman-teman atau dari luar. Jadi Pak, terkait dengan pengambilan keputusan, adakah Bapak melakukan sebuah langkah-langkah agar keputusan yang Bapak ambil ini lebih bisa dikatakan tepat? Ya langkah-langkahnya ya paling tidak begini ya. Di antara 100% orang itu memang wataknya nggak sama. Maka untuk mencapai apa yang kita harapkan itu, sehingga tentu pasti ada yang, walaupun bagus pasti ada yang tidak setuju. Maka langkah yang paling tepat kalau menurut kita lah ya, maka tentu kita harus berpersuasi orang. Kalau kira-kira apa ya kita sampaikan hati kita ajak dia berpikir, kita sampaikan hati-hati. Saya yakin apa yang kita maksudkan itu dia pasti akan menerima itu. Jadi Pak, dalam menghadapi kasus yang mungkin Bapak pernah merasakan dilema etika, Bapak bimbang dalam memutuskan sebuah kasus. Kira-kira dalam kasus tersebut Pak, ada nggak Bapak menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan yang tepat? Ya, memang apapun memang pasti adalah tantangan itu. Tapi sekali lagi kalau kita ibarat gini ya, ibarat kita mau mengarungi satu lautan di jauh sana, kita mau ke sana, pasti ada ombak. Kalau ombak ini, kalau kita harus kita lawan terus ombak ini, kita pasti tenggelam. Tapi kalau kita ombak kita biarkan dia berlalu sebentar, tapi insya Allah nanti baru bisa kita lewat. Nah, itu juga dalam kehidupan kita ini dimanapun kita berada. Harus ada identifikasi dan dulu kita ya Pak sebelum kita ambil keputusan itu ya Pak ya. Iya. Kita lihat dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak dalam mengambil keputusan Bapak ini pertanyaan terakhir saya. Adakah Bapak memerlukan saran pendapat dari misalnya nih Pak rekan Bapak sesama wakil kepala sekolah dalam menentukan keputusan? Ada nggak Bapak saling berkolaborasi dengan rekan sejawat? Oh itu udah pastilah. Karena untuk menciptakan sesuatu yang kita harapkan itu, ya kita nggak bisa bertindak sendiri. Itu kita harus ada kerjasama dengan kawan sekolah. Justru itu yang kita harapkan. Karena kalau kita sepakat beberapa orang itu, ya Allah kita akan punya pendapat. Ini punya pendapat, sana pun punya pendapat. Kita juga pendapat. Kita satukan. Hati-hati kita duduk bersama. Soalnya bisa apapun yang akan kita rencanakan itu. Allah pasti bisa. Kolaborasi lah intinya ya Pak ya. Kolaborasi. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Saya sudah mendapatkan hasil dari wawancara saya ini. Tetap sehat Pak, tetap semangat. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, saya mohon izin Pak, beberapa menit waktu dari Bapak. Saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan
berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini Bapak kan sudah lebih kurang 4 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Babalan ini, Pak. Adakah pengalaman Bapak selama Bapak menjadi pemimpin dihadapkan dalam sebuah kasus di mana kasus tersebut dilematik gitu, Pak, dalam keadaan apa itu namanya problem D5 ETK dan juga bujukan moral, Pak? Ya, tentu aja ada baik mengambil keputusan berkaitan guru maupun dengan para peserta didik. Ya. Jadi Pak, dalam penanganan kasus tersebut Pak, adakah langkah-langkah yang Bapak lakukan terkait dengan pengalaman Bapak? Ya tentu langkah-langkah ya sudah pasti ada, karena setiap suatu kegiatan itu harus betul-betul kita programkan melalui pertama ya paling tidak kita rencanakan kemudian ya kita laksanakan. Setelah kita laksanakan baru kita evaluasi bagaimana hasilnya untuk tujuan ke depan. Tapi terlebih dahulu Bapak sudah mengidentifikasi ya Pak ya? Sudah pasti persiapan ya kan. Kemudian Pak, cara efektif apa Pak yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan? Biasanya Bapak memanggil anggota Bapak atau Bapak memberikan pesan kepada anggota Bapak atau yang seperti apa? Banyak hal tergantung pada situasinya ya dalam menyampaikan suatu keputusan. Kalau ada suatu masalah atau ada suatu kegiatan yang akan kita laksanakan, sudah pasti kan konteksnya berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita butuh kegiatan yang baik, ya tentu kita musyawarahkan. Kalau berkaitan dengan sekolah, kita panggil guru-gurunya supaya keputusan itu adalah keputusan yang bersama yang akan kita laksanakan. Jadi perlu diadakan musyawarah supaya hasilnya juga baik, bersama, terkolaborasi, dan bisa dilaksanakan bersama-sama untuk capai tujuan tersebut. Kemudian kalau sifatnya hanya informasi, itu saya pikir bisa lewat pemberitahuan saja, lewat WA, ya, atau papan tulis. Apakah Bapak pernah Pak sejauh ini sebagai pimpinan menghadapi tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Pernah nggak keputusan Bapak yang sudah Bapak tetapkan terakhir keputusan itu belum bisa diterima? Pernah nggak? Pernah, ya, pernah. Itulah tadi. Kadang-kadang makanya kalau kita akan melaksanakan suatu kegiatan, ya, kegiatan itu harus betul-betul kita rencanakan dengan baik dan harus bersama-sama dengan para dewan guru kalau kita ingin sekolah kan, supaya betul-betul kegiatan yang akan kita buat itu bisa kita laksanakan bersama-sama dan akhirnya baik. Saya kasihkan contoh tempo hari ya. Ini berkaitan dengan kegiatan yang nampaknya agak susah dilaksanakan. Misalnya ini ada contoh yaitu kita menerapkan suatu disiplin ya, supaya anak-anak kita itu bisa masuk tepat sesuai dengan waktunya ya, jadwal waktunya ya, pagi-pagi ya kan gitu. Karena kita harapkan masuk itu jam 7.45. Ini kan kita mengharapkan supaya
ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat waktu. Namun guru-guru kita ada yang tidak bisa melaksanakan, terjadi suatu kendala karena ada rumahnya yang jauh. Kita ada yang di Bunjik, ada yang di Medan, yang mana jarak kita tahu waktu tidak bisa diukur di sana. Karena berkaitan dengan nanti keberangkatannya ada kemacetan. Nah, ini berpengaruh kepada anak-anak kita. Nah, tentunya demikian juga anak-anak kita yang rumahnya agak jauh memakai jasa angkutan. Kadang nanti jalan macet, pasti terkendala di bisa. Jadi keputusan kita yang kesepakatan kita yang kita buat tidak bisa dijalankan secara optimal. Merupakan tantangan itu ya Pak ya. Jadi Pak, ini Pak pertanyaan terakhir dari saya Pak. Bapak secara individual misalnya kan Pak dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak memerlukan waktu untuk menentukan keputusan Bapak itu benar atau salah? Tergantung, ya. Tentu semuanya kita butuh waktu, tapi masalah cepat atau durasinya lah. Gitu. Semuanya kita butuh waktu, tapi masalah cepat atau durasinya lah. Gitu. Itu tergantung kepada masalah yang kita hadapi ya kan. Ada kadang-kadang kalau berkaitan dengan secara individual saja, saya pikir ini tidak perlu pakai waktu yang cukup lama. Tapi kalau kaitannya dengan kepentingan umum, ya, itu perlu kita pikirkan, betul-betul kita kaji dulu, ya. Kalau kita ambil seperti ini, apa dampaknya, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga atas yang sudah Bapak lakukan ini. Saya harap Bapak selalu dalam keadaan sehat, walafiat dalam menjalani karir Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Megalan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.